bahwasanya Bapak menjadi gubernur Jakarta itu karena promosian dari Bapak Prabowo. Dan di situ Mbak Najwa mengatakan bahwasanya selagi Bapak Prabowo mencalonkan diri, Mas Anies tidak akan maju. Dan Bapak menjawab, teman-teman kondusif, teman-teman tenang. Dan Bapak menjawab, Bapak tidak akan menjadi poros selagi Pak Prabowo menjadi presiden. Bahkan di tahun 2018 saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden, dan saya sampaikan saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Saya Dina Lorenza dari UIN STS Jambi. Jadi sebagaimana video yang telah saya lihat Pak di 2018, di situ perdialogan Bapak Anies dengan Mbak Najwa Shihab. Di situ Bapak mengatakan bahwasanya Bapak menjadi gubernur Jakarta itu karena promosian dari Bapak Prabowo. Dan di situ Mbak Najwa mengatakan bahwasanya selagi Bapak Prabowo mencalonkan diri, Mas Anies tidak akan maju. Dan Bapak menjawab, teman-teman kondusif, teman-teman tenang. Dan Bapak menjawab, Bapak tidak akan menjadi poros selagi Pak Prabowo menjadi presiden. Dan yang saya tanyakan, apa dari sekian banyaknya opsi, kenapa Bapak memilih menjadi presiden? Dan yang ingin saya katakan, kami generasi muda tidak butuh pemimpin yang berkuasa, apalagi yang pandai berjoget di sosial media, melainkan pemimpin yang mengatakan teori sesuai dengan praktek. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik teman-teman, harap untuk kondusif kita dengarkan jawaban dari Bang Anies. Kondusif terlebih dahulu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bang Anies silakan. Silakan Bang Anies. Dina ya namanya ya? Iya. Jadi Dina, saya pernah sampaikan dan itu sudah dijawab berkali-kali. Udah jawab berkali-kali. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak, berhak untuk saya jawab. Jadi pada waktu itu selesai pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun, saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018 saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden, dan saya sampaikan saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019 saya diminta jadi calon presiden, didatangi, diminta, saksinya ada di situ, dan saya katakan tidak. Kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Nah, mau, karena komitmen saya di Jakarta. Saya jawab. Jadi diminta jadi wakil saya tidak bersedia, jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia, sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan apapun juga. Betul kan? Gitu. Lalu ya, kenapa? Siap. Udah ngerasain bener ya? Siap. Nah teman-teman, saya mendengar tadi menyebut soal konflik agraria. Betul ya? Ya. Bukan. Ini adalah, bukan, saya nggak mau mendengar pertanyaannya lagi karena waktunya terbatas.
Tapi saya ingin sampaikan, ini adalah salah satu masalah yang banyak dirasakan oleh masyarakat, apalagi di daerah yang ada perkebunan. Betul kan? Nah, jadi di sini ada, di Sumatera Selatan ada, di banyak tempat itu banyak kejadian. Di Jakarta pun ada. Jadi konflik soal agraria ini bukan hanya di pedesaan, tapi juga di perkotaan. Kami menangani khusus yang perkotaan. Dan kita akan membuat tim untuk penanganan ini. Prinsipnya satu, kita harus menegakkan keadilan dalam soal ini. Keadilan. Saya pernah ditanya, saya lupa di Lampung atau di mana, ditanya, Pak Anies apa berani melawan oligarki? Terus saya jawab, saya tidak pernah berencana melawan siapapun. Saya berencana melawan apa? Melawan ketidakadilan. Itu yang akan saya hadapi. Jadi bukan siapanya, tapi apanya. Karena kalau siapanya, repot kita, nanti jadinya benci kita pada siapa. Betul tidak? Yang kita tidak sukai adalah ketidakadilan, yang dilawan adalah ketidakadilan. Itu yang harus kita hadapi, itu yang kita berantas. Betul ya? Nah, jadi siapapun yang mempraktekkan ketidakadilan, kita hadapi sama-sama. Oke? Gitu kira-kira teman-teman. Jadi saya nanti akan bercatat tadi beberapa yang itu, tolong dituliskan aja dulu ya. Ya, termasuk tadi orang dalam itu. Oke? Karena itu merusak tatanan Republik ini. Bukan hanya dalam urusan swasta, teman-teman. Promosi pegawai negeri. Siapa menjadi kepala, siapa menjadi, betul tidak? Itu banyak sekali yang tidak pakai meritokrasi. Nanti lama-lama kuliah nilai juga pakai orang dalam, repot kita. Ya, PR kita banyak. Teman-teman sekalian, izinkan saya mengakhiri dengan menyampaikan pada semuanya, teman-teman. Teman-teman, masalah di Republik ini banyak. Masalah di Republik ini banyak. Mungkin saya tidak bisa menyelesaikan semua masalah itu. Mungkin saya dan Gus Imin tidak bisa menyelesaikan semua masalah itu. Tapi yang pasti kami akan memulai dengan mengubah semua masalah menjadi jalan keluar. Kita ubah. Tidak akan didiamkan. Mungkin sebagian perlu waktu, tapi kami tidak akan diam dan tidak akan melanjutkan. Yang pasti kita akan lakukan itu. Lalu teman-teman sekalian, saya tidak minta Anda untuk mendukung saya. Saya tidak minta Anda untuk menyukai saya, tidak minta. Terserah, teman-teman silahkan pilih. Saya tidak minta, tapi yang saya akan minta cuma satu. Dua sebetulnya. Satu, saya minta Anda jangan menyia-nyiakan hak pilih Anda. Itu nomor satu. Jangan disia-siakan. Karena Anda tidak memilih, kalaupun 60% di ruangan ini tidak memilih, yang memilih hanya 40%, tetap diambil keputusan berdasarkan yang 40%. Yang 60% itu hanya mubadir begitu saja. Jadi jangan sia-siakan. Yang satu. Yang kedua, saya meminta Anda menjadi orang yang rasional. Rasional. Rasional itu artinya apa? Menggunakan rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Perbandingan. Bandingkan. Kalau memang menurut Anda mata itu penting, ya bandingkan aja matanya satu sama lain. Kalau menurut Anda soal fisik itu penting, bandingkan aja fisiknya. Kalau menurut Anda yang penting itu latar belakangnya, bandingkan latar belakangnya. Bebas, tidak ada larangan Anda membandingkan faktor apapun juga. Kalau menurut Anda faktor apalagi ya, bentuk rambutnya, boleh. Tidak ada larangan, yang penting dibandingkan. Betul tidak? Boleh. Boleh. Boleh aja. Tidak ada larangan dan tidak ada keharusan membandingkan apanya, tapi bandingkan, oke? Bandingkan. Nah, kalau saya usul, bandingkan rekam jejaknya, bandingkan rekam karyanya, bandingkan rekam prestasinya, karena Anda sedang memilih orang untuk memegang kewenangan. Apa tugas terpenting dari pemegang kewenangan? Mengambil keputusan. Dia akan mengambil keputusan, dan ketika mengambil keputusan, Anda harus yakin bahwa keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang untuk kepentingan semua, bukan kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan yang kecil. Bismillah, insya Allah Jambi mahasiswanya pemilih rasional semua.
Terima kasih semuanya. Terima kasih kesempatan ngobrolnya, dialognya. Salam hangat buat semua dan terima kasih sudah memilih hadir. Anda bisa menceritakan pada diri sendiri bahwa di saat Indonesia di persimpangan jalan, Anda bukan penonton. Anda menjadi bagian yang memilih untuk melakukan perubahan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.